Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Gimana keadaannya, sehat semua? Alhamdulillah. Gimana ya? Apa kabarnya? Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Teman semuanya, alhamdulillah minggu ini kita bertemu lagi di pembelajaran materi. Tapi Ustadz, sebelum kita mulai, nah ada yang nggak berangkat nggak? Apa berangkat semua? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah. Iya, berangkat semua. Berarti alhamdulillah hari ini kalian dikasih kesehatan semuanya. Makanya teman-teman kita tidak ada yang izin atau sakit. Ya. Biar pembelajaran hari ini kita lancar, biar materi yang Ustadz sampaikan ke kalian juga bisa terima, kita lebih baik doa mau belajar dulu ya. Untuk ketua kelasnya Mas Rafa, ya siapkan. Nah, sini maju Mas Rafa. Nah, ya. Biar pembelajaran kita bisa diterima dengan baik untuk kesemuanya, ya. Istiadan. Ya dah Mama Sodri. Ya. Doa sebelum belajar. Wahid Isen Salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Rafa atas doa belajarnya, memimpin doa belajar. Ya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi dan alhamdulillah hari ini bisa berangkat semuanya. Berarti dalam keadaan sehat semuanya. Ya, di minggu ini kita akan belajar apa ya di depan ya ini? Nah, coba apa? Berpikir ya, yuk 1, 2, 3. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, maksudnya apa Us? Ya, maksudnya kita belajar dasar coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KA. Kalau dulu kalian boomingnya bahasa sering kalian kenal itu adalah AI. Iya, benar, AI. Nah, sekarang kita tidak lagi menggunakan bahasa AI, tapi bahasanya apa ini? Kecerdasan artifisial atau KA. Nah, iya, KA. Jadi bukan AI, tapi KA. Nah, kita akan belajar KA ini. Nah, kenapa? Karena di dunia modern, nah, teknologi yang semakin canggih, kalian pernah mencoba yang namanya kecerdasan AI dulu, ya kan? Itu kan apapun yang kita mau, bisa nggak kita laksanakan dengan teknologi? Ya, itu sebagian besar bisa semua, ya. Karena apa? Dengan teknologinya KA. Nah, dengan KA ini, kita yuk coba apa sih dasarnya kita belajar KA? Nah, Ustadz akan memberikan materinya tentang contoh penerapan pembelajaran berpikir komputasional. Nah, di sini tujuannya untuk apa? Nah, anak semuanya, tujuan belajaran kita belajar KA. Nah, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasarnya, yaitu bisa dekomposisi atau pengenalan pola atau abstraksi. Nah, kemudian anak-anak juga bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Nah, kita belajar. Terus tujuan lagi kita belajar bab ini itu adalah menganalisis masalah sederhana. Dan terakhir kita bisa merancang solusi. Nah, kita apa? Coba.
Nah, kemudian kita langsung aja, apa sih? Ya, perhatikan. Apa sih pengertian berpikir komputasional ini? Ya, berpikir komputasional berarti, nah, coba Mas Yas, dibaca Mas Yas. Pengertian, coba, yang keras. Ya. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, itu maksudnya berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional juga bisa diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar. Kita coba, apa sih maksudnya? Nah, kalau berbeda dengan abad yang dulu, nah abad 21, zaman dulu yang belum menggunakan apapun, nah keterampilan berpikir komputasional itu sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan di era abad 21, nah dengan konsep 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, dan komunikasi. Nah itu ya. Nah, prinsip berpikir komputasional nih, anak-anak semuanya. Berpikir komputasional, nah ada 4. Ini yang paling penting adalah ini. Dari dasarnya komputasional, kita belajar, nah ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi, yaitu pembagian proyek ke dalam kelompok seperti gerakan, suara, pernah nggak? Ya, karakter di dalam komputer ada nggak suara-suara, ya, kayak suara hewan, terus suara gitar, suara musik segala macam. Nah, kemudian karakter, nah ada karakter jahat, ada karakter baik, nah itu ya. Terus yang kedua, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu penggunaan kode loop atau pengulangan untuk menghindari penulisan kode yang tidak efisien. Dan yang ketiga, abstraksi, yaitu menggunakan blok kode yang sudah ada seperti fungsi agar kode lebih ringkas. Dan yang terakhir, berpikir algoritma, menulis kode dengan urut dan logis sehingga program dapat digunakan. Nah, ini keempat ini prinsipnya ini harus ada. Ya, keempat ini. Nah, contohnya coba, contoh algoritma, yaitu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berpikir algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur. Kira-kira apa contohnya? Menyusun langkah-langkah atau instruksi. Contohnya apa? Contohnya kayak itu, kalian pernah pembuatan kayak kalian buat mie. Nah, mie rebus. Nah, langkahnya apa langkahnya? Pembuatan mie rebus. Yang pertama. Rebus air. Iya, pertama-tama rebuslah air. Terus yang kedua, iya, masukkan mie. Terus yang ketiga, apa? Mendidih ya. Tunggu, iya, tunggu sampai mendidih airnya. Iya, siap sambil nunggu mie-nya matang, siapin apa? Bumbunya. Nah, setelah mie matang, diseduhkan ya gitu. Bisa kasih kuah dengan air matang lagi. Itu langkah-langkahnya. Kira-kira langkah-langkah itu harus urut atau boleh acak? Hah? Harus urut. Nah, ini yang namanya algoritma. Ya, jadi langkah-langkahnya harus urut. Jadi sesuai dengan langkah. Begitu juga dengan teknologi ini. Kita disuruh apa? Nah, komputer membacanya sesuai dengan arahan kita. Ya, tidak sembarangan langsung memunculkan perintah. Coba kalian pernah nggak tahu alamat, tapi tahu-tahu bisa kalian paham alamat dengan cara buka HP. Dengan apa itu kalian? Dengan apa? Google Maps. Iya, Google Maps. Dengan Google Maps dulu sebelum ada Google Maps pakainya apa? Iya, peta. Ada juga pakai. Iya, ada juga kita ngomong ke orang lain ya, turun dari mobil hujan-hujan, keluar dari mobil nanya, Pak maaf mau nanya, tahu alamat ini? Nah, sekarang ada nggak seperti itu lagi?
Jarang, iya, jarang banget. Bahkan tidak pernah menemui kalau ada orang yang paham alamat, nggak pernah nanya keluar. Tapi langsung nanya kemana ya tadi ya? Ke Google Map. Nah, ada langkah-langkahnya juga. Google Map mengeluarkan algoritma. Nah, algoritma yang urut. Jadi, contoh, kita nggak tahu arah Rita Mall kemana. Nah, dari SD kita mau ke Rita Mall misalkan. Nah, tunjukin tuh sama Google Map. Nah, lewatnya ambil ke Jalan Werkudara, belok kiri. Nah, terus bener nggak? Nanti ke Pertamina. Nah, lewatin rel terus. Nanti kemana lagi? Lampu merah apa? Jogja Mall, bener? Nah, belok kanan. Nah, ketemu BCA lampu merah, belok kiri, bener nggak? Nah, lurus. Iya, lampu merah ketemu SMP Alisat, masih lurus. Nah, ketemu lampu merah Pasifik, masih lurus. Nah, nanti tidak jauh kiri jalan Rita Mall. Itu langkah-langkahnya. Jadi harus urut. Iya, betul. Nah, betul sekali. Jadi kita tidak harus berpaku atau percaya sama komputer. Kenapa? Karena yang namanya komputer itu kan benda mati sebenarnya. Dia bisa hidup, dia bisa bekerja kalau dikasih apa ya? Dikasih perintah, betul. Dikasih perintah dan dikasih apa itu namanya? Data. Nah, Google Map bisa memberikan alamat karena apa? Ada apa? Ada sinyal, ada data. Bener nggak? Pernah lihat mobil Google Maps? Pernah nggak? Iya, nggak pernah ya? Ustaz pernah. Ya, lagi di jalan, tahu-tahu ketemu mobil, iya, mobil HRV gitu, CRV, atasnya ada kamera, iya, kanan kiri semua. Itu mobil itu sedang meminta data atau sedang mencari data baru yang belum lengkap sama Google Map. Contoh, dulu sawahnya udah kuning, udah nggak produktif, dibuatlah perumahan, bener nggak? Nah, kalau udah ada perumahan, berarti ada apa di situ? Jalan. Nah, jadi yang tadinya sawah di Google Map belum kebaca perumahan itu apa, akhirnya Google Map itu mengirimkan data dengan cara tadi pakainya mobil. Nah, dia mengirimkan data, masukkan ke servernya Google Map. Pembaruan lagi, update lagi. Nah, jadi itu. Jadi kalau emang biasanya nyasar atau sukanya muter-muter, itu berarti belum update. Nah, itu datanya belum update. Ini sama juga algoritma. Makanya langkah-langkahnya harus urut, ya. Itu. Nah, contoh. Ini sedang apa ya? Yang kalian lihat? Iya, sedang apa? Merapikan. Iya, merapikan tempat tidur. Apakah merapikan tempat tidur tuh tahu-tahu bangun langsung rapi? Nah, enggak ya. Nah, itu pertama kali apa? Begitu bangun, tempatnya berantakan, ya kan? Nah, cara yang pertama apa? Tadi, ya. Kamu bangun-bangun. Nah, apa yang diambil pertama kali? Iya, selimutnya. Ya, selimutnya dilempit, dilipat yang bagus, yang rapi. Kemudian setelah selimutnya selesai, bantal, ya kan? Iya, guling, dirapikan, dipinggirin. Terus terakhir spraynya dibetulin, ya spraynya. Nah, jadilah terakhir sudah rapi. Yang adanya berantakan. Nah, ini algoritma. Jadi harus urut, ya kan? Contoh, Ustadz mau ngambil tepak ini, ya. Ustadz mau ngambil tepak ini, dan Ustadz berada di, misalkan contoh di sini. Nah, apakah Ustadz mau putar balik ke sana, apa langsung ke depan, kira-kira? Nah, ke depan ya. Kenapa nggak putar balik Ustadz? Nah, karena jauh. Ya, ini algoritma. Jadi kita cari yang sesimpel mungkin. Nah, gimana caranya? Maju berapa langkah? Kita lihat lantainya aja, bis. Lantainya ada berapa lantainya? 1, 2, 3, 4, 5. Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Belok kanan. Belok kanan. Ya kan? Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ambil tepaknya. Nah, udah. Ini namanya algoritma dengan sistematis. Ya, perintahnya urut. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, manfaatnya untuk apa, Us?
kita menggunakan prinsip algoritma dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu apa ya? Membantu menyusun langkah-langkah yang sistematis. Yo, pasal lagi yo. Yang kedua apa? Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah kompleks. Keempat, meminimalkan kesalahan. 5, melatih berpikir logis dan kritis. Betul. Yang keenam, dapat digunakan dalam berbagai bidang. Inti manfaat prinsip algoritma. Jadi algoritma sekali lagi itu adalah harus berurutan, sistematis langkah-langkahnya. Paham di sini? Jelas? Nah, ya. Contoh lagi misalkan, Ustadz mau ke komputer. Coba, komputer belakang itu berapa? Nomor berapa itu ya? Di kamu, berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nomor 22 Ustadz. Nah, padahal komputer 22 itu di sebelah sini, benar ya? Ustadz beloknya apa? Belok kanan, apa belok kiri Ustadz? Kiri. Iya. Lebih cepat, lebih efisiennya Ustadz belok kiri aja. Ya, belok kiri, kemudian lurus. Tidak usah belok kanan, muter lagi ke sana. Nah, ya, itu fungsinya adalah lebih efisien waktu dan tenaga. Itu maksudnya, ya. Nah, yang pelajaran yang kita hari ini adalah tentang algoritma, yaitu sistematis. Sampai sini paham? Jelas? Nah, ada yang tanyakan kira-kira? Tanyakan enggak? Nah, ada yang tanyakan enggak? Enggak? Jadi, belajar kita hari ini adalah tentang algoritma. Nah, sekarang Ustadz minta nanti kalian mencari contoh lain. Tadi Ustadz sudah kasih contoh nih. Contoh merapikan tempat tidur, langkah-langkahnya tadi. Contoh pembuatan mie rebus. Terus misalkan Ustadz mau ambil tepak, itu jadi. Nah, kalian nanti PR-nya mencari contoh penerapan berpikir komputasional yang diminati kamu semua. Atau tantangan kecil di rumah. Nah, yang untuk pecahkan di rumah. Selain membuat mie rebus, kira-kira apa? Nah, selain merapikan tempat tidur. Selain merapikan tempat tidur apa? Nah, iya, kira-kira apa? Nah, algoritma, sistematis. Bisa? Bisa tugasnya, bisa? Ya. Nah, nanti Ustadz pertemuan berikutnya nanti praktekan. Ya. Pertemuan berikutnya nanti Ustadz minta kalian praktekan pada saat kalian sudah memberikan tugas. Jelas di sini? Ya, Ustadz sudah kasih contoh di rumah tadi, merapikan tempat tidur, pembuatan mie rebus. Nah, ya, paham ini? Jelas semuanya? Iya. Nanti PR pertemuan berikutnya kalian kumpulkan dan dipraktekkan di depan, dibaca. Saya ke tugas rumah dengan berpikir komputasional algoritma, yaitu misalkan cuci mobil. Nah, cuci mobil apa dulu yang pertama? Iya, siapkan mobilnya dulu, ya, di teras. Terus apa lagi? Ambil selangnya. Iya, terus nah dicuci. Iya, terus ambil sabun. Iya. Dan terakhir dibilas, disiram lagi. Iya. Terus dikeringkan pakai lap kanebo. Terakhir dikasih iya, dikasih pelicin, kit namanya. Paham? Itu contoh lagi. Banyak kok contoh di rumah, ya. Tuh, saya kasih contoh lagi tuh. Cuci mobil, merapikan tempat tidur, pembuatan mie rebus, banyak sekali. Nanti tugas kamu, ayo buat PR yang di rumah apa saja, banyak sekali. Nanti kita praktekkan. Bisa? Ya, terima kasih dari Ustadz Riki. Ya, mudah-mudahan pembelajaran algoritma ini intinya kesimpulannya adalah sistematis. Apa ya? Sistematis, urut. Nah, bisa ya? Ya, terima kasih dari Ustadz Riki pembelajaran untuk algoritma ini. Mudah-mudahan kalian bisa praktekkan di rumah, mencari contoh di kehidupan sehari-hari kamu. Ya, apa saja banyak sekali. Yang penting sistematis tadi, ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tutup.